Markus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 13. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mari berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa mengingatkan kami akan firman-Mu. Saat ini bicaralah kepada kami lewat firman yang telah kami baca sebentar tadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bahagian yang telah kita baca sebentar tadi adalah kisah seorang pribadi yang telah dirasuk oleh roh jahat. Dia berkeliaran di kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan adalah tempat yang najis dan kotor. Itulah anggapan orang-orang Yahudi. Dan Yesus sengaja datang di sana untuk membebaskan orang tersebut daripada kuasa kegelapan yang merasukinya. Dan kita melihat bahwa orang itu benar-benar dibebaskan. Roh jahat yang ada di dalam orang itu meminta kepada Yesus supaya mereka diusir, tetapi harus masuk di dalam kawanan babi yang ada di persekitaran tempat itu. Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu dan mengusir roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi itu. Kenapa roh-roh jahat itu mau diusir masuk ke dalam babi-babi itu? Karena babi-babi itu juga dianggap sebagai najis dan kotor. Karena itu mereka minta supaya mereka diusir ke dalamnya. Iblis dan setan itu, mereka memang suka di tempat yang najis dan kotor. Itulah yang paling diminati oleh iblis. Tema firman Tuhan yang kita bahas hari ini ialah diselamatkan dari setan. Orang yang dirasuk roh jahat ini telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Setelah sekian lama orang itu berkeliaran di kawasan perkuburan, Yesus sengaja datang di sana dan membebaskan orang itu daripada cengkaman kuasa kegelapan. Betapa dahsyatnya penderitaan orang itu yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Iblis atau setan tidak punya ampun kepada orang yang dikuasainya. Iblis itu mau setiap orang yang dikuasainya itu menderita. Iblis itu penuh tipu daya, tipu muslihat. Iblis itu tidak punya rancangan yang baik di dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan ini. Saudaraku, kita percaya bahwa kalau Yesus datang, banyak hal yang akan berubah di dalam kehidupan kita. Lihat orang yang dibebaskan daripada kuasa kegelapan ini. Saat Yesus datang, dia dibebaskan dan hidupnya berubah. Setiap orang yang didatangi oleh Yesus Kristus, hidupnya pasti akan berubah. Hidupnya pasti akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari jahat menjadi baik. Dan kita dapat melihat itu ada banyak orang yang berubah setelah mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, tubuh ini bukanlah tempat untuk iblis. Tubuh ini adalah tempat bagi Tuhan. Tubuh ini dikatakan oleh firman Tuhan sebagai rumah Tuhan atau bait Allah. Tuhan mau supaya tubuh kita ini menjadi rumah Tuhan, bukan rumah setan. Kita mau supaya setiap orang dibebaskan daripada pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Tuhan mau supaya kita ini menyembah dan memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan iblis, bukan melakukan pekerjaan dan perbuatan-perbuatan iblis.
Barangkali ada orang yang mengatakan, oh saya tidak berkeliaran di mana-mana, saya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang gila. Tetapi ingat saudara, tidak semestinya pekerjaan iblis itu menjadikan seseorang itu gila, berjalan-jalan tanpa arah. Tidak semestinya iblis itu menjadikan seseorang itu berjalan dengan pakaian compang-camping dan berkata bermacam-macam yang tidak tentu. Tidak semestinya iblis itu membuatkan seseorang itu senyum sendiri tanpa ada yang lucu. Saudaraku, kalau kita melihat di persekitaran kita, ada banyak orang yang dirasuk oleh roh jahat, di mana tangannya melakukan pekerjaan-pekerjaan roh jahat, itu menunjukkan dia sedang dirasuk oleh roh jahat. Kakinya melakukan hal-hal yang jahat, itu menunjukkan kakinya telah dirasuk oleh roh jahat. Hatinya penuh dengan kedengkian, kejahatan, itu menunjukkan hatinya telah dirasuk oleh roh jahat. Karena itu setiap orang yang dirasuk oleh roh jahat harus dibebaskan dan diselamatkan. Saudara-saudaraku, barangkali ada di antara kita yang berpikir, oh saya tidak layak, saya orang berdosa, saya orang yang najis, saya adalah orang yang kotor. Ingat, di kawasan perkuburan itu adalah dianggap sebagai najis dan kotor. Tapi Yesus datang ke tempat yang dianggap sebagai najis dan kotor. Yesus datang di tempat itu dan menyelamatkan orang yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat, sudah tidak dipedulikan oleh orang. Demikian juga Tuhan Yesus sanggup datang di dalam hidupmu. Dia sanggup untuk membebaskanmu. Dia sanggup untuk menyelamatkanmu. Dia sanggup untuk memberikan kepadamu kehidupan sejati dan kekal. Karena Alkitab mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi apa kata Yesus? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus mengatakan kepadamu, aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Hidup bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Dan disambung di dalam ayat ini dikatakan, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya berarti sebatas harta benda, tetapi hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup di dalam kerajaan sorga yang kekal, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun manusia di dalam dunia ini. Hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan itu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkanmu. Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang kekal kepadamu. Saat ini, kalau ada di antara saudara yang sedang mendengar audio ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengar ini. Yesus sangat mengasihimu. Yesus mau menyelamatkanmu. Yesus mau engkau masuk surga. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan menyelamatkan engkau masuk surga. Karena Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun di mana orang dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Saudaraku, buka hatimu saat ini. Percaya Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi saudara yang mendengar rekaman ini, khususnya bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang menyelamatkan orang yang terhilang. Engkau menyelamatkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Barangkali ada di antara saudara yang mendengarkan ini. Engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah lama dari dulu. Tetapi saat ini engkau merasa bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena engkau berpikir bahwa, oh, aku sudah melakukan banyak kejahatan. Aku sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya hanya layak dihukum. Tetapi ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus juga datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakit. Barangkali saat ini engkau adalah salah seorang yang sakit itu. Tuhan datang untukmu. Tuhan Yesus mau supaya engkau dibebaskan. Tuhan mau supaya engkau diselamatkan. Segala tuduhan-tuduhan daripada iblis, bebaskan dirimu karena Tuhan Yesus berjanji bahwa engkau akan diselamatkan. Buka hatimu kepada Dia. Serahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkanmu. Haleluya. Haleluya.